Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Setelah drama kematian yang dilakukan oleh Changji, akhirnya kali ini Changji mengambil alih kembali urusan keluarga Meng. Namun sebelum itu, masih ada urusan dengan ibu tiri dan adik tirinya yang harus diselesaikan. Changji melihat buku catatan keuangan dari keluarga Meng. Changji berkata, "Astaga, lihat semua transaksi ini. Sepertinya keluarga Meng sedikit mengalami kerugian. Jadi, kata sedikit sepertinya tidak tepat. Ini luar biasa. Lihat daftar panjang yang sudah kau buat, saudaraku. Kau sungguh pria yang sangat boros. Semua list ini hanya berwarna merah. Jadi, ibu tiriku, apa yang kau pikirkan? Apa yang seharusnya aku lakukan padamu dan anakmu sekarang?" Nyonya Liu berkeringat. Dia berkata, Kami, sebelumnya kami sudah ditipu. Kami minta maaf karena berpikir kau sudah mati. Seseorang pasti memberikan informasi palsu kepada kami. Lagi pula, sekarang kau sudah ada di sini. Kau pasti mampu menangani semua ini. Cucu memberitahu Changji kalau kedua orang ini sudah mengirim seseorang untuk menghabisi dirinya. Cucu tak percaya mereka mengabaikan semua itu. Changji mengatakan kalau dia terkadang khawatir dengan cucu. Tapi untuk sekarang, tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Pesan sistem mengatakan jika Changji mendapatkan misi rahasia, mengatasi penyakit kepala keluarga dari penyakit misterius, mengatasi krisis ekonomi keluarga, merebut kembali industri yang sudah diambil oleh pesaingmu. Misi tambahan, taklukkan hati dari saudara dan ibu tirimu, buat mereka menyesali tindakannya. Cucu terkejut karena Changji langsung mendapatkan dua misi sekaligus. Bahkan salah satunya adalah misi rahasia. Dan juga mendapatkan misi tambahan. Pesan selanjutnya muncul. Menyelesaikan misi ini akan membuat The Immortal Harmony Stage. Astaga, ini sungguh menarik. Hadiahnya terlihat sangat berguna. Tampaknya misi dan tujuanku searah. Metode latihan seperti ini akan efisien untukku, ucap Changji kepada cucu. Kemudian Changji mengatakan kepada ibu tiri dan adik tirinya untuk santai saja. Changji tidak marah dengan mereka. Changji juga menanyakan kalau dia mendengar kalau ayahnya sedang menderita penyakit yang misterius. Dan Changji berniat ingin melihat keadaan ayahnya. Kemudian Changji menyuruh mereka berdua untuk berdiam di ruangan sendiri dan mencoba untuk menyesali perbuatan mereka. Dan Changji akan menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, aku dan anakku akan merenungkan kesalahan kami. Kami tidak akan membuat masalah lagi untukmu, Changji, ucap Nyonya Liu. Sedangkan Chang Meng heran dengan semua yang terjadi di sana. Panel berpindah di kediaman kepala keluarga Meng. Fubo mengantarkan Changji untuk melihat keadaan ayahnya. Ternyata benar, keadaan ayah Changji sedang tidak baik-baik saja.
Apa penyebab ayahku sakit seperti ini? Sudahkah anggota keluarga ada yang mengecek kesehatannya? Tanya Changji. Fubo mengatakan kalau nyonya kedua sudah memanggil banyak dokter terkenal di kota Xianshan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang dapat menangani penyakit beliau. Walaupun keluarga Meng memiliki pengaruh, tapi ada beberapa area yang tidak dapat dijangkau. Memang jauh sekali jika dibandingkan dengan keluarga Ji yang memiliki hubungan dengan sekte immortal. Fubo merasa sedih karena dirinya tidak dapat memanggil seseorang dari sekte immortal untuk mengecek kesehatan beliau. Dan ternyata di luar terdapat seseorang yang sedang menguping pembicaraan Changji dan Fubo. Changji pun langsung menyadarinya. Cucu juga memberitahukan kepada Changji kalau di luar ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Dan cucu menyarankan Changji untuk langsung menghajarnya. Changji menenangkan cucu supaya tidak perlu khawatir tentang tikus kecil itu. Changji mengatakan agar dia dibiarkan saja jika ingin terus tetap menguping, karena Changji punya rencana untuknya. Kemudian, Changji menanyakan apakah Fubo sudah pernah memanggil Dr. Li dari desa terdekat. Fubo mengetahui dokter itu, namun dia memastikan apakah dokter itu adalah dokter yang sangat jenius. Fubo mengatakan jika dokter tersebut tidak ada di kediamannya beberapa saat yang lalu. Rumor mengatakan jika Dr. Li kembali ke kampungnya untuk berlatih ilmu pengobatan dan tidak pernah kembali. Bukan itu maksudku, Fubo. Aku ingin kau mengundangnya. Dia mungkin satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan penyakit ayahku, ucap Changji. Fubo mengatakan jika seorang dokter jenius tidak mungkin memperlakukan pasiennya seperti kotoran hanya karena uang. Katanya, pernah ada seorang saudagar yang datang untuk berobat, tapi ditolak olehnya. Maka dari itu, Fubo merasa kalau tugas ini akan sedikit lebih sulit baginya. Changji pun mengatakan jika mungkin itu karena kurangnya ketulusan saat mengundangnya. Dan jika memang dia adalah seorang dokter, Changji yakin jika dia akan menyelamatkan nyawa siapapun itu. Bahkan jika diperlukan, Changji akan melakukan tindakan pencegahan untuk menghadapi dokter itu. Fubo mencegah Changji untuk melakukan hal itu karena itu cukup sembrono. Sebab perkemahan Dr. Li berada di pegunungan. Anda akan menghadapi banyak rintangan dalam perjalanan. Terlihat orang yang menguping itu tersenyum puas atas informasi yang telah dia dapatkan. Seperti yang diharapkan dari dokter yang jenius, perlu sebuah usaha untuk mencapai sesuatu. Aku akan meyakinkan dia. Tidak usah khawatir, Fubo, ucap Changji. Panel berpindah di lantai 2, ruangan nyonya kedua. Terlihat orang yang menguping tadi sedang melaporkan informasi apa yang dia dengarkan dari kamar Changji. Orang itu berkata, "Nyonya kedua, semua yang dikatakan oleh Tuan Muda pertama, saya mendengar hal tersebut di ruangan Tuan Master." Nyonya Liu tak percaya bahwa Changji kali ini sudah bisa dan berani mengambil keputusan sendiri. Nyonya Liu merasa kali ini Changji sudah banyak berubah. Chang Meng mengatakan jika Changji sama sekali tidak berubah. Dia penasaran apakah Dr. Li sehebat itu. Jika memang sehebat itu, kenapa mereka tidak mengundangnya lebih awal? Bahkan jika dia tidak memerlukan uang, Chang Meng ingin memaksanya tinggal di sana. Nyonya Liu memarahi Chang Meng yang telah mengatakan hal bodoh. Katanya, jika Chang Meng melakukan hal itu, maka dia hanya akan mencoreng nama baik keluarga Meng. Kemudian, Nyonya Liu menyuruh Chang Meng untuk mempersiapkan diri
untuk pergi bersama Chang Ji. Dia ingin Chang Meng ikut pergi mengundang Dr. Li. Selain itu, Nyonya Liu juga berpesan agar Chang Meng menjaga kelakuannya saat di sana. Apa? Apa ibu gila? Kau menyuruhku? Seorang anak dari keluarga Meng memohon kepada seorang dokter? Tidak akan. Lagi pula, banyak rintangan untuk menuju ke pegunungan, teriak Chang Meng yang tidak mau menuruti perintah ibunya. Chang Meng ini akan menguntungkan dengan membuat relasi dengan Dr. Li. Dan juga selama kau tulus untuk itu, bahkan jika kamu bisa melebihi saudaramu, suatu saat ayahmu akan lebih menghargai kita, ucap Nyonya Liu. Oh benar juga, selama ayah menyukai kita, ayah akan melupakan segala kesalahan kita. Ide yang bagus ibu, ucap Chang Meng yang senang atas ide bagus dari ibunya. Dalam hati Nyonya Liu, Chang Meng, tolong lakukan ini dengan baik. Ini adalah hal penting yang akan mengubah keadaan keluarga kami sekarang. Di keesokan harinya, seorang dokter jenius Fei Lei adalah dokter terkenal di kota. Umumnya, dia hanya mengobati orang miskin. Dia tidak tertarik dengan kekayaan dan uang. Dia dapat meminta ribuan tel hanya untuk melakukan pengobatan kepada pasiennya. Dr. Li hanya membuat 3 pemesanan tiap bulannya dengan kayu yang bersimbol pesanan. Setelah pemesanan tersebut habis, dia tidak akan melakukan pengobatan lagi. Meski demikian, banyak orang kaya yang datang kepadanya untuk berobat. Karena banyaknya orang yang berobat tersebut, sebagian dari mereka juga mencoba melamar dokter tersebut untuk dinikahi. Kemudian di luar terlihat 2 orang dengan pakaian yang compang-camping. Pria yang kiri menanyakan kalau pria satunya itu bukankah Tuan Muda Zhao. Dia menanyakan kenapa Tuan Muda Zhao berpakaian seperti seorang pengemis. Kemudian pria itu menduga kalau Tuan Muda Zhao berpakaian seperti itu karena dia ingin berobat kepada Dr. Li. Tuan Muda Zhao ternyata juga mengenali pria yang satunya. Dia adalah Tuan Qian. Tuan Muda Zhao meminta tolong kepada Tuan Qian agar merahasiakan semua ini. Takutnya nanti akan ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Tuan Muda Zhao meminta tolong agar penyamarannya jangan dibongkar, karena dia tidak ingin identitasnya terbongkar. Tiba-tiba, seorang pelayan Dr. Li muncul dan berkata, "Kalian berdua tampak sehat. Meski kalian terlihat miskin, tapi kulit kalian bagus. Kalian tak perlu pengobatan. Tolong pergi dari sini sekarang." Dalam hati Tuan Muda Zhao, pelayan ini dapat membongkar penyamaran kami. Bagaimana dia tahu kita sedang menyamar sekarang? Dan setelah itu, dari arah jalan menuju tempat Dr. Li, terlihat seseorang yang sudah sangat kelelahan berjalan. Dia disemangati oleh 2 orang pria di sampingnya. Tuan Qian bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Dan Tuan Muda Zhao tak percaya mereka melakukan hal seperti itu. Ternyata orang yang membuat kehebohan itu adalah Chang Meng. "Tuan muda kedua, tahanlah. Anda pasti bisa. Hanya tinggal sedikit lagi. Anda harus tetap bertahan. Ini bagian untuk menunjukkan ketulusan Anda," teriak salah seorang pelayan Chang Meng. "Diamlah. Aku bahkan tidak pernah berpikir angkat kelelahan seperti ini. Sialan," teriak Chang Meng. Akhirnya Chang Meng telah sampai setelah melewati beberapa gunung. Dia sangat kelelahan karena berjalan sendiri untuk menunjukkan kerja kerasnya kepada Dr. Li. Tiba-tiba Chang Meng dikejutkan oleh suara Chang Ji yang mengatakan kalau Chang Meng memang benar-benar hebat
karena sudah bekerja sangat keras. Dan Changji juga menyuruh Changmeng untuk segera bersantai dan beristirahat terlebih dahulu. Hah? Suara ini? Aku mengenali suara ini. Sialan kau saudaraku. Inikah caramu untuk menunjukkan ketulusanmu terhadap Dr. Lee? Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Ucap Changmeng sembari menoleh ke arah suara Changji berasal. Mengapa kau melakukannya? Kau mungkin punya cara sendiri untuk menunjukkannya. Tentu aku menunjukkan ketulusanku dengan cara menjadi pelanggan yang membeli minumannya. Kau juga mau? Ucap Changji yang duduk santai sembari minum air transparan. Changmeng sangat marah, namun dia ditenangkan oleh pelayannya. Pelayannya mengatakan jika Changmeng harus tenang karena dia harus mengingat apa tujuan mereka datang ke sana. Pelayan itu juga mengingatkan jika Nyonya Liu sudah mengatakan supaya Changmeng harus dapat mengendalikan emosinya karena dia saat ini mewakili nama dari keluarga Meng. Sembari menahan amarahnya, Changmeng mengatakan jika dia sudah paham dengan itu, jadi dia tidak ingin diingatkan lagi. Kemudian Changmeng memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak kedua dari keluarga Meng. Dia mengutarakan kedatangannya ke sana untuk meminta pengobatan untuk ayahnya dan dia sangat membutuhkannya. Changmeng juga mengatakan jika dia sudah berusaha dengan keras untuk melewati gunung, jadi dia memohon agar Dr. Lee bisa memeriksa keadaan ayahnya. Pelayan Dr. Lee sangat terkejut. Dia benar-benar melihat ketulusan dari seorang tuan muda. Changmeng senang. Dia mengira perjuangannya telah berhasil. Dan dia ingin bertemu dengan Dr. Lee sekarang. Kemudian, pelayan Dr. Lee menunjukkan beberapa orang yang datang dengan usaha keras dan tujuan yang sama dengan Changmeng. Bahkan ada juga yang sampai bersujud hingga 9 kali. Changmeng benar-benar kena mental. Dia merasa perjuangannya selama ini ternyata hanyalah sia-sia saja. Cucu baru tahu kalau ternyata Dr. Lee benar-benar memiliki banyak pasien. Changji mengatakan jika ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Dengan ini, Changji yakin jika reputasi Dr. Lee bukanlah main-main. Banyak orang dengan kondisi sulit tapi tidak bisa mendapatkan perhatian darinya. Jika seperti ini, maka Changji akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Changji menanyakan kepada cucu, apakah dia harus menggunakan sedikit cara kotor. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Changji akan berhasil membujuk Dr. Lee? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.